Secara medis, penderita bipolar mengalami ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat-zat kimia di dalam otaknya. Stres dan beban pikiran menjadi faktor pencetus timbulnya bipolar. Memang kalau dilihat dari namanya Mbak, ada kata bi, ada polar, itu artinya ada dua kutub gitu ya, mudahnya seperti itu. Jadi ada satu sisi yang seseorang itu mengalami perasaan emosi yang sedih sekali gitu. Sedihnya betul-betul sangat mendalam dan berlangsung paling sedikit 2 minggu. Nah di sisi yang lain pada episode yang sama atau pada episode yang berbeda itu ada perasaan gembira yang sangat berlebihan gitu. Jadi kita mungkin pernah merasakan sedih, pernah merasakan gembira ya, tapi ini gembiranya betul-betul berlebihan, disertai energi yang banyak sekali, tidak butuh tidur, idenya banyak sekali, dan berlangsung minimal 4 hari secara terus-menerus. Berbicara tentang gangguan jiwa, kita selalu berbicara tentang ada aspek biologisnya. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa memang ada gangguan di zat kimia otak mengapa orang mengalami gangguan bipolar. Lalu segmen yang kedua adalah masalah psikologis, jadi keputusasaan, barangkali stres yang sekarang ini timbul, baik ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, itu pun bisa memicu. Pola asuh juga dikatakan ada. Pola asuh yang seringkali berkaitan dengan bipolar adalah mereka yang dengan kekerasan. Jadi adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada waktu masa kecil, itu semua berkontribusi. Kurangnya informasi tentang penyakit bipolar sering membuat si penderita meremehkan gejala awal gangguan. Gejala awal macam-macam Mbak, biasanya seringkali timbul adalah perasaan sedih itu dulu. Sebenarnya bipolar itu ada dua ya Mbak, isinya depresi dan manik, kita sebut manik, yang gembira berlebihan itu manik. Tapi sebenarnya intinya sama, mereka sama-sama mengalami kesedihan. Jadi adanya rasa sedih sebenarnya, kekecewaan di beberapa hal, rasa putus asa yang mendahului, terus kemudian ingin untuk menarik diri, tidak ingin bicara dengan orang lain, mau ingin sendirian aja. Lalu kadang-kadang beberapa juga mengalami kesulitan tidur. Itu tanda-tanda awal. Nah, bila ini tidak dicermati oleh orang-orang terdekat, terus kemudian biasanya tampil ketika dia sudah berpikir untuk bunuh diri, baru sekitar paham. Gangguan bipolar ternyata juga bersifat turunan. Di dalam faktor biologis Mbak, itu juga ada masalah genetik. Oke, jadi kalau misalnya ada keluarga dengan keturunan yang menderita depresi maupun gejala manik itu tadi, maka generasi berikutnya lebih rentan dibanding kelompok keluarga yang sama sekali tidak ada keturunannya. Tetapi memang keturunan bukan satu-satunya, gitu. Tetapi pada mereka yang memiliki gejala itu akan lebih besar kemungkinan untuk mengalami gangguan. Penderita bipolar harus ditangani secara intensif. Pemberian obat-obatan cukup efektif untuk mengendalikan mood penderita bipolar. Gangguan bipolar ini bisa sembuh dengan sendirinya, namun yaitu tadi tidak pernah ada orang yang tahu berapa lama penyembuhannya. Dan yang kedua yang kita garap mengapa perlu menjalani pengobatan karena angka kekambuhannya cukup tinggi. Kalau kita mencermati gejala-gejala ini, penting sekali untuk segera membawa ke layanan kesehatan. Karena apa konsekuensinya kalau misalnya ini tidak diobati, okay? Yang pertama, pada mereka yang mengalami depresi, kalau ini tidak diobati, bahaya yang terbesar adalah bunuh diri. Hingga kini, penyebab utama gangguan bipolar masih terus dalam penelitian. Masalah penyebabnya yang pasti sampai hari ini belum cukup jelas mengapa seseorang bisa mengalami bipolar. Tapi seperti tadi yang saya katakan bahwa mereka yang memiliki riwayat genetik jelas besar kemungkinannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah psikologis. Seperti yang tadi saya sampaikan, pola asuh tidak hanya identik dengan kekerasan, tidak kekerasan, tetapi kadang-kadang secara verbal. Jadi misalnya kurangnya penghargaan, kurangnya kasih sayang dalam kaitan kehangatan di dalam keluarga, seringkali perbedaan pendapat antara bapak maupun ibu itu juga menjadi beberapa pengaruh gitu. Di samping itu pola asuh yang cenderung memanjakan, menyediakan segalanya itu pun juga rentan untuk timbulnya satu gangguan bipolar. Meskipun kembali lagi faktor biologis adalah yang utama. Ini faktor-faktor penyerta yang kemudian membuat seseorang menjadi lebih mungkin untuk mengalami bipolar.